Demokrasi, si sistem paling keren, berasal dari Yunani kuno. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Cleisthenes, Bapak Demokrasi. Abraham Lincoln bahkan menyebutnya sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Indonesia punya gaya demokrasi sendiri yang berbasis Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perjalanan demokrasi di Indonesia, demokrasi liberal. Ini zamannya kabinet gampang jatuh. Kekuasaan eksekutif dikontrol oleh parlemen. Tapi sering banget ada konflik politik. Demokrasi terpimpin. Soekarno pegang kendali penuh. Parlemen dibatasi, politik diatur. Orde Baru awalnya sih menjanjikan, tapi berubah jadi rezim otoriter. Demokrasi cuma jadi pajangan buat stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Reformasi, era baru dimulai. Setelah Soeharto turun, rakyat dapat kebebasan pers, pemilu multipartai, dan otonomi daerah. Tokoh yang mengubah sejarah, B.J. Habibie, sang pemimpin transisi, membuka kebebasan pers, bikin pemilu lebih demokratis, dan mendukung desentralisasi. Gus Dur, si pelopor pluralisme, mendukung toleransi, dan melakukan reformasi militer. Susilo Bambang Yudhoyono, presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat, fokusnya pada pemberantasan korupsi, stabilitas ekonomi, dan demokrasi sejati. Intinya, demokrasi Indonesia terus berkembang dan makin matang. Dari perjuangan panjang hingga reformasi, kita belajar bahwa kekuatan rakyat adalah fondasi utama. Man, punya tanggapan gak nih tentang sistem demokrasi di Indonesia? Kalau ada, komen ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Francisco Kurniawan Ponggung dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NPM 25103605. Di sini saya akan menjelaskan materi dari video yang telah kita tonton tadi. Materi yang mengenai video tersebut mengenai harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Oke, baik teman-teman, materi yang akan dimuat pada presentasi kali ini yang pertama, konsep urgensi, harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara. Yang kedua, alasan diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara. Yang keempat, argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara. Dan yang kelima, esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara. Oke teman-teman, yang pertama, konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Poin yang pertama, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Sedangkan wajib adalah kata dasar dari kewajiban yang merupakan beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan menurut Notonegoro 1975. Oke teman-teman, yang ketiga, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Hak asasi manusia dilandasi dua hal yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain. Hak persamaan, pemerataan hak atau tidak adanya perbedaan mengenai kepemilikan hak. Oke teman-teman, mengakui hak manusia tidak sama dengan menolak masyarakat atau menggantikan masyarakat itu dengan suatu kumpulan individu. Paham ini disebut totalitarisme. Paham ini sempat dianut oleh negara Jerman di bawah kepemimpinan Hitler dan Italia di bawah kepemimpinan Mussolini, serta Jepang pada masa Tenahika. Hak dan kewajiban pula bersifat resiprokalitas, di mana resiprokalitas
Ini adalah hubungan timbal balik antara negara dengan warga negaranya, di mana negara berkewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara. Sedangkan warga negara berkewajiban membayar setiap pajak. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tapi banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat aman dan sejahtera. Oke, baik teman-teman, materi ketiga mengenai sumber historis. Yang pertama, sumber historis. Gambar di atas adalah John Locke yang merupakan seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Ini adalah 3 peristiwa yang dapat dijadikan sebagai sumber historis penegakan HAM. Yang pertama, Magna Carta. Magna Carta adalah piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Yang kedua, Revolusi Amerika, yaitu perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris tanggal 4 Juli tahun 1776. Yang ketiga, Revolusi Prancis, bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, yaitu Louis XVI, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Pernyataan ini memuat 3 hal, yaitu hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan pada abad ke-20. Konsep hak asasi manusia berkembang menjadi empat macam kebebasan. Yang pertama adalah freedom of religion, freedom of speech, freedom for one, freedom for fan. Selanjutnya mengenai sumber sosiologis. Yang pertama, peristiwa tumbangnya kekuasaan otoraksi. Orde Baru bukan demokrasi yang peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok elit. Yang kedua, munculnya kebencian sosial budaya terselubung pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Dan yang ketiga, socio-cultural animosity. Selanjutnya, sumber politis. Pada awal era reformasi, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Di antaranya mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penghapusan doktrin lebih fungsi, menegaskan supremasi hukum, melakukan desentralisasi otonomi daerah, mewujudkan kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi. Selanjutnya materi yang keempat mengenai argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni, kewajiban dan hak negara serta warga negara. Poin yang pertama, aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Rumusan perubahan pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rumusannya terdapat dalam pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut strategi kebudayaan nasional Indonesia. Yang pertama, menerima sepenuhnya. Yang kedua, menolak sepenuhnya. Yang ketiga, menerima secara selektif. Poin yang kedua, aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Ketentuan ini diatur pada pasal 33 dengan 3 ayat dan pasal 34 tanpa ayat. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat. Selanjutnya, esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara. Yang pertama, agama. Satu di antaranya adalah ketentuan pasal 29 ayat 2 mengenai kebebasan beragama dan beribadat yang dipertegas oleh pasal 28E ayat 1 yang salah satunya substansinya mengatur hal yang sama. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan. Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat konsep fungsi negara, yakni menguasakan dan sekaligus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional meliputi fungsi minimal,
fungsi media, fungsi aktivis. Selanjutnya pertahanan dan keamanan. Mengenai pertahanan dan keamanan, pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 bahwa pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.